Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dia selalu melihat kita, mengawasi kita karena Dia Maha melihat, Maha mengawasi hamba-hambanya, dan juga Maha mengetahui segala gerak-gerik kehidupan hambanya. Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat mulia, penuh dengan berkah, mudah untuk diucapkan, dan Dia menyebutkan kalimat ini dengan kalimat syukur, Alhamdulillah. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita selalu kepada utusan Sang Pencipta Allah, yang dengan diutusnya Dia, maka kita mengetahui mana halal dan mana haram, mana yang diinginkan dan diperintahkan oleh Sang Pencipta dan mana yang dilarang. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya, langsung dibalas oleh Sang Pencipta Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, yang berarti pengampunan dosa, pemenuhan kebutuhan, dan juga peninggian derajat. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan buku serial sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seri 1 sudah selesai dan seri 2 juga akan selesai dengan pertemuan hari ini dengan membahas sahabat yang mulia Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu. Dan insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke jilid yang ketiga dengan beberapa orang sahabat di sana, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita selesaikan sampai jilid yang keempat. Dan dengan izin Allah, kalau sudah selesai pun itu, kita akan pindah membahas tentang sahabiat Nabi perempuan, kemudian baru kita masuk ke serial tabi'in. Semoga saja insya Allah Allah mudahkan semua itu. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang berada di sebuah bahtera kehidupan sosok sahabat yang luar biasa. Jarang kaum muslimin yang mengetahui siapa orang ini, dan juga sedikit sekali buku yang menukil tentang kisah manusia terbaik ini. Orang ini adalah orang yang telah disebutkan oleh Nabi SAW pada saat dia mati syahid di perang Khaybar. Dikatakan dalam hadis Bukhari, inna lahu la ajrain. Sesungguhnya dia memiliki 2 pahala sekaligus. Innahu la jahidun mujahid. Sesungguhnya dia adalah orang yang selalu giat dalam beribadah dan seorang mujahid. Qalla arabiyyun masya biha mithluh. Yang sangat jarang sekali orang-orang Arab ada yang seperti dengan dia. Sahabat ini teman-teman sekalian bernama Amir bin Sinan bin Abdullah bin Bashir al-Aslami. Jadi suku Aslami ini perlu digarisbawahi karena punya kedudukan besar di sisi Nabi SAW. Jadi dari suku Aslami yang dikenal dengan julukan Ibnu Aqwa. Jadi ada 2 orang ini, turunan Al-Aqwa ini, ada Amir bin Aqwa, ada juga Salama bin Aqwa. Ya, saya ingat saya itu. Yang jelas ini Amir bin Aqwa adalah tokoh kita yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya, yang satunya betul, Salama bin Aqwa. Dan dia disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Isabah, mungkin digabungkan dengan mengatakan bahwasanya dia adalah saudara seibu, seperti yang sudah umumnya berlaku di zaman jahiliyah, atau saudara susuan dengan Salama bin Aqwa. Nanti akan ada bahasan tentunya. Dua-duanya ini, turunan Aqwa, adalah orang yang terkenal sebagai orang yang kuat secara fisik, sempurna secara paras wajah, dan punya ciri khas tersendiri. Kalau Salama bin Aqwa nanti akan ada bahasanya insya Allah, terkenal dengan kecepatan larinya. Bahkan dia bisa mengalahkan larinya kuda. Ya. Itu nanti ada bahasan sendiri insya Allah. Sementara Amir bin Aqwa, dia memiliki lantunan suara yang indah sekali. Sampai-sampai kalau mujahid sedang jalan, diminta agar dia melantunkan syair-syair motivasi yang akhirnya membuat para mujahidin semangat untuk berperang. Jadi masing-masing punya kelebihan. Amir bin Aqwa ini, dia masuk Islam di tangan Nabi SAW, dan dia termasuk salah satu sahabat yang telah meraih doa-doa mulia dari Nabi SAW. Ya. Dan dia dari suku Aslam. Suku Aslam ini bukan penduduk Madinah, tapi tinggal di sekitar Madinah. Suku Aslam ini termasuk suku yang paling besar kiprahnya dalam jihad, terutama di perang Tabuk, ya, perang Hunain, pembebasan kota Mekah. Dan mereka sangat terkenal dengan keterampilan menunggangi kuda. Serta suku Aslam ini disebutkan sendiri oleh Nabi SAW. Secara umum seluruh suku Aslam, diantaranya Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu ajma'in ini, adalah suku yang didoakan agar selalu selamat.
Dan nanti salah satu ad-durus wal ibar, pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana kita mengenali nama-nama suku yang telah disebutkan Nabi SAW dan dipuji, sehingga kita perlu menelusuri suku-sukunya ada di mana, kita berinteraksi dengan mereka pada saat mampu, ya, bertransaksi jual beli, menikah, dan seterusnya. Ini adalah hal yang baik. Juga ada suku-suku yang telah dilaknat oleh Nabi SAW, yang semestinya juga kita mengetahui masalah itu, nanti akan saya jelaskan insyaAllah dalam ad-durus wal ibar. Suku Aslam yang dimana Amir berasal darinya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 3514 dan Imam Muslim 2516. Kata Nabi SAW, Aslamu salamahallah wa gifaru ghafarallahu laha ama anni lam aqulha walakin qalahallahu azza wa jal. Yang artinya, semoga Allah selalu menyelamatkan suku Aslam dan semoga Allah selalu mengampuni suku Gifar. Tentu jadi jadi sorotan bahasan kita suku Aslamnya ya. Bukan aku yang mengatakan, kata Nabi SAW, tetapi Allah yang maha mulia dan maha suci yang telah mengatakannya. Dan ini luar biasa karena bukan satu orang, tapi satu suku didoakan oleh Nabi SAW. Dan Allah menyebutkan itu. Kalau suku Aslam, semuanya pasti akan selamat. Jadi ini selamat, bisa selamat dari sisi akidah, ya, selamat di dunia menuju ke akhirat, di akhirat selamat ke surga. Keselamatan semua bermakna dalam masalah ini. Orang ini, dia salah satu tentu suku Aslam banyak sekali tokoh-tokohnya yang tampil di kalangan para sahabat. Seperti misalnya Salama bin Aqwa, ya, Amir bin Aqwa, Buraidah bin Husaid, Rabi'ah bin Ka'ab, dan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang merupakan orang yang terkenal dengan keberanian dan kesatriaannya. Namun Amir bin Aqwa punya nilai plus karena dia memiliki suara yang sangat indah dalam bersenandung. Dan juga dia termasuk salah satu orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk selalu memandu untah Nabi SAW. Dan itu ada selain Amir juga yang memegang untah Nabi SAW. Dan ini khusus karena harus orang kepercayaan. Kalau kita sekarang supir pribadi. Ya. Ini selain Amir bin Aqwa, ada Abdullah bin Rawah al-Ansari, ada Salama bin Aqwa, ada Anjasyah. Ini semua terkenal 4 orang adalah, kalau kita bahasakan sekarang, supir Nabi SAW, yang khusus memegang dan mengurus untah Nabi SAW dan juga membawa Nabi SAW kemana-mana. Termasuk mengantar ummahatil mu'minin. Kalau ada hajat di luar rumah, maka mereka-mereka inilah yang bertugas. Dan ini menandakan Rasulullah SAW mendoakannya. Kisah yang paling masyhur berhubungan dengan Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu adalah mati syahidnya beliau di perang Khaybar. Perlu saya kasih gambaran dulu tentang masalah perang Khaybar, teman-teman. Ini pernah saya jelaskan di pertemuan sebelum, tapi saya coba reviewkan kembali. Setelah pulang dari perang, dari kesepakatan Hudaybiyah, Nabi SAW dapat berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau akan membebaskan Khaybar, kemudian membebaskan kota Mekah, ya, dan juga akan masuk Islamnya suku-suku Arab. Maka Nabi SAW pulang ke Madinah, lalu 1399 orang sahabat, tepatnya 1398 karena satunya ada orang munafik yang ikut pada saat itu, Al-Ja'ad ibn Qais. Ya. Itu kemudian tidak ikut lagi pergi, jadi 1399 dengan Nabi SAW ditambah dengan beberapa sahabat yang mau ikut di perang Khaybar tapi tidak dapat ghanimah. Maka Nabi SAW mengiklankan di Madinah. Dan ada 2 peperangan Nabi SAW yang beliau terang-terangan mengiklankannya. Yang lainnya beliau tidak menyebutkan. Mau kemanahnya, siapa yang mau diserang, tidak disebutkan. Tapi 2 peperangan ini terang-terangan. Yang pertama perang Khaybar, yang kedua perang Tabuk. Jadi ini dua-dua. Kalau perang Khaybar, karena jelas ayat turun memastikan Nabi SAW akan menang. Kemudian perang Tabuk, karena perjalanan jauh dan membutuhkan energi, pengorbanan harta, meninggalkan keluarga, apalagi waktu itu di musim panas dan akan panen kurma yang besar, artinya panen besar masyarakat Madinah, maka butuh pengorbanan. Maka Nabi SAW mengiklankan terang-terangan. Perang Khaybar ini teman-teman, waktu Nabi SAW pulang dari kesepakatan Hudaybiyah, banyak orang-orang munafik yang datang lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami enggak sempat ikut bersama anda di kesepakatan Hudaybiyah. Andai saja kami tahu orang-orang Quraisy akan memerangi anda, kami pasti akan ikut. Maka izinkan kami ikut ke Khaybar." Ternyata ada alasannya, ini Allah bongkar dalam surah At-Taubah, ya, tentang masalah alasan-alasan ini. Ternyata mereka mengucapkan itu karena mereka tahu Nabi SAW sudah memastikan Khaybar akan takluk di tangan beliau. Dan juga seluruh Khaybar akan jadi harta rampasan perang. Dibagi hanya ke 1.400 orang sahabat pada saat itu. Tidak banyak. Satu kota. Ya, kalau satu kota itu bisa dihuni oleh ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang.
tapi ini dibagi kepada mereka karena memang dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka banyak di antara mereka mau ikut, tapi mereka tidak bisa ikut. Mereka tidak diizinkan oleh Nabi SAW karena ternyata mereka hanya menunggu ganimah itu. Maka Allah menyuruh Nabi SAW menyampaikan, karena mereka alasannya kami mau ikut mati syahid, jangan haramkan kami dari pahala jihad. Kata Nabi SAW, baiklah, ikut tapi tidak ada ganimah. Ternyata tidak satupun ikut. Karena mereka targetnya ganimah. Berangkatlah baginda Nabi SAW di malam hari menuju ke Khaybar ini. Menuju ke Khaybar. Waktu lagi jalan, dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, ada seseorang berkata kepada Amir bin Aqwa, tokoh kita ini. Wahai Amir, tidakkah kau senandungkan suaramu yang indah untuk memotivasi kami? Dalam riwayat lain, Nabi SAW yang meminta beliau. Tapi ini dalam riwayat Bukhari dikatakan, kita berpegang pada riwayat ini. Maka mereka berkata, wahai Amir, tidakkah kau senandungkan suaramu yang indah? Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, Amir adalah salah satu laki-laki penyair dan memiliki suara yang lantang dan juga merdu. Maka dia mulai melantunkan syairnya yang masyhur. Dia mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallayna fakfir fidaan laka mattaqaina wa thabbitil aqdami illa qayna wa alkiyan sakinatan alaina inna idha siha bina abaina wa bisiyahi awwalu alaina. Artinya, ya Allah, jika bukan karena Engkau, niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Dan ya Allah, kami juga tidak akan mungkin bersedekah dan tidak mungkin mengerjakan sholat. Maka ampunilah dosa-dosa kami sebagai tebusan selama kami masih bertakwa. Dan teguhkanlah kaki-kaki kami bila kami bertemu dengan musuh. Limpahkanlah ketenangan kepada kami. Sesungguhnya jika kami diseru untuk berjihad, niscaya kami selalu hadir. Dengan seruan itulah mereka bersandar kepada kami. Maksudnya orang kaum muslimin bersandar dengan kekuatan kami sehingga kami bisa menyerang musuh. Suara ini sangat indah pada saat itu dan terdengar hampir mayoritas karena malam hari Nabi SAW menuju ke Khaybar agak sunyi gitu. Waktu Amir melantunkan suaranya kedengaran dan indah sekali. Sampai Nabi SAW tanya, siapa suara itu? Suaranya siapa itu? Yang bersenandung begitu indahnya. Maka orang-orang menjawab, Amir bin Aqwa wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah merahmatinya. Ya. Tahu maknanya ini? Kalau Nabi SAW mendoakan, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memaafkanmu. Ini berarti kalau dalam kancah peperangan, orang itu akan mati syahid. Orang itu akan mati syahid. Dan sahabat sudah faham masalah itu. Makanya mereka berharap, Nabi SAW mendoakan di tengah jalan supaya dapat doa itu. Waktu Nabi SAW mengatakan karena indahnya suaranya, semoga Allah merahmatinya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah memutuskan surga untuk Amir. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada kami? Tapi Nabi SAW tidak menyebut lagi. Satu orang saja. Amir disebutkan pada saat itu. Kata Salamah bin Aqwa, saudaranya Amir, menceritakan riwayat ini melanjutkan, maka kami tiba di Khaybar. Lalu kami mengepung mereka. Kami ditimpa kelaparan hebat. Kemudian Allah Ta'ala membuka Khaybar untuk kaum muslimin. Saya kembali ke kisahnya. Waktu Nabi SAW jalan menuju ke Khaybar, beliau memerintahkan agar sahabat kalau ya di tengah jalan suruh berjalan rapi, tidak boleh terpisah. Karena pasukan kalau terpisah mudah diserang. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ingatlah, jangan pernah kalian berharap bertemu musuh. Tapi kalau kalian bertemu, maka kokohkanlah. Itu wasiat Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh sombong, walaupun kita punya keterampilan perang, bela diri, tetap kita enggak berharap ketemu musuh. Berharap mereka dengar, mereka lari. Tapi kalau kita sedang bertemu, maka kokohkanlah telapak kaki. Nabi SAW dimudahkan oleh Allah SWT menuju ke Khaybar dan tiba di malam hari juga. Ya. Waktu itu perjalanan mengambil sekitar 2 harian perjalanan. Ya, karena Khaybar kurang lebih 170-180 kilometer dari Madinah. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itu orang-orang munafik di Madinah mengirim surat. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan mereka, mengirim surat ke Khaybar, memberitahukan sehingga orang-orang Yahudi mengadakan persiapan. Tapi dengan hikmah Allah, di malam tibanya Nabi SAW, satu Khaybar Allah buat mengantuk, tidur semuanya. Termasuk pasukan-pasukan jaga mereka. Maka Nabi SAW dan muslimin berhasil menancapkan kemah-kemah mereka dekat benteng mereka, tepatnya benteng pertama, karena ada 9 benteng di situ. Di antaranya benteng pertama namanya benteng Naim. Ini yang paling kuat, sehingga butuh sekitar 43 hari untuk menembusnya. Yang jelas Nabi SAW akhirnya tinggal bersama muslimin di situ, istirahat malam hari. Besok pagi, rupanya pengembala, mereka punya benteng-benteng, ada 9, satu benteng ini ada kehidupan di dalam, ada sumur, ada
peternakan segala macam. Tapi pengembala-pengembala mereka itu harus membawa domba keluar pagi hari, makan, pulang sore hari. Begitu buka pintu gerbang, mereka kaget melihat muslimin ada di situ. Lalu mereka berteriak, wah khamisah, ya artinya musuh sudah di depan mata. Maka orang-orang Yahudi baru sadar ternyata Nabi SAW sudah ada. Dan pada saat itu pertama kali Nabi SAW dalam peperangan mengangkat suara dengan keras sambil mengatakan, binasalah wahai kalian hai kaum Yahudi, binasalah kalian hai kaum Yahudi, sesungguhnya kami kaum kalau sudah menginjakkan kaki kami ke sebuah tempat maka kami pasti akan menguasainya. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mulailah berusaha mengatur strategi untuk bisa menembus benteng Khaybar, namun karena benteng mereka kokoh sekali dan orang-orang Yahudi menggunakan strategi dengan cara melemparkan anak-anak panah. Lempar anak panah, bolak-balik gitu kan. Lalu kemudian setelah lempar anak panah banyak, dari pagi sampai sore, non-stop. Umat Islam zaman itu kalau ada panah, mereka cuma bisa berlindung sama perisai. Jadi perisai ditancapkan di tanah, di depan muka mereka, lalu mereka berlindung. Karena kalau di kemah, kalau di kuda bisa kena anak panah, karena banyak yang dilempar gitu. Akhirnya muslimin kita bertahan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, rupanya dari benteng Naim, keluar seseorang, maaf saya lupa tadi, di hari pertama sebelum mereka lemparkan anak panah, Nabi SAW kirim seorang sahabat ke sana, bawa surat, isinya tawarkan Islam, kalau nolak jizyah, kalau nolak berperang. Lalu orang-orang Yahudi bilang, baiklah, nanti kami kasih jawabannya. Gak lama kemudian setelah Nabi SAW utusannya kembali, orang-orang Yahudi melempar anak panah. Berarti ini jawaban mereka, artinya mau perang. Gitu kan? Maka Nabi SAW sudah paham kalau mereka tidak ingin damai, tidak mau masuk Islam, mereka cuma ini berperang. Di hari ketiga, keluarlah dari benteng Naim seorang kesatria Yahudi. Kesatria Yahudi namanya Marhab. Ya. Terkenal sekali. Sampai sekarang orang-orang Saudi pun di benteng-benteng Khaybar. Benteng Khaybar masih ada ya. Kemarin kami waktu bimbing umrah, saya sengaja ajak jemaah untuk pergi ke sana. Itu perjalanan kita ke Khaybar dan di tengah-tengah benteng itu yang bisa dimasukin mobil dan bus, saya ceramah di situ untuk menceritakan perang Khaybar. Jadi kita bisa saksikan benteng-bentengnya masih ada. Oleh pemerintah Saudi nggak dipakai sama sekali gitu. Memang peninggalan saja begitu. Masih kelihatan, masih kokoh benteng-benteng itu. Dan ini ceritanya panjang lebar sampai selesai Khaybar 9 benteng itu ditembus. Saya sudah ceritakan di Sirah Nabawi. Saya nggak ceritakan semua sekarang. Saya cuma ceritakan benteng pertama Naim namanya. Yang jelas teman-teman sekalian, keluarlah Marhab. Marhab ini seorang kesatria yang tinggi besar, kekar, ya. Dan dia sangat terkenal. Dia juga ahli membuat senjata, dia ahli berperang. Dan setiap peperangan kalau ada orang yang menyerang Yahudi, begitu mendengar Marhab ada di pasukan, mereka ketakutan. Karena Marhab ini dikenal orang yang mahir sekali. Rupanya Marhab keluar seakan-akan menantang muslimin untuk duel. Gitu kan. Begitu didengar ada tantangannya, maka para sahabat mau melawan, ada yang mau menghadapinya. Begitu ada sahabat yang mau maju, maka tiba-tiba dari belakang si Marhab ini dibuka pintu gerbang, lalu keluar pasukan dipimpin oleh kakaknya namanya Harith menyerang muslimin. Jadi muslimin kaget, tidak ada persiapan. Ini cuma pancingan saja. Akhirnya mereka menyerang, ada beberapa korban muslimin tapi tidak ada mati pada saat itu, lalu mereka kembali lagi tutup pintu gerbang. Besok begitu lagi, diulangi lagi. Mereka cuma keluar nantang, pura-pura balik lagi. Sampai akhirnya setelah 3 hari mereka buat itu, maka Marhab keluar lagi pada saat itu, lalu menantang. Lalu dia sebutkan syair-syair. Di buku kita ada dituliskan syair itu ya. Marhab lalu keluar, kemudian dia mengatakan, Qad alimat Khaybaru anni marhabu. Khaybar sudah mengenal kalau aku ini adalah Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Ahli dalam senjata perang, urusan senjata, dan pahlawan yang berpengalaman. Idal hurubu akbalat tahallaba. Atau talahhaba. Ya. Talahhabu. Ya. Artinya jika peperangan mulai berkecamuk dan membara, maka orang semua mengenal siapa Marhab. Maka dia tantang, siapa muslimin yang keluar? Pada saat itu tokoh kita keluar, Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu. Marhab ini orangnya tinggi sekali. Sampai digambarkan waktu dia keluar dari benteng, Nabi SAW sempat tanya, berapa tingginya orang ini? Karena tinggi sekali. Para sahabat mengatakan 5 hasta ya Rasulullah. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, 5 hasta kah dia? Kata para sahabat lebih tinggi ya Rasulullah. Tahu 5 hasta? 2,5 meter. Ya. Tinggi sekali. Besar orangnya. Maka Amir bin Aqwa bukan orang yang tinggi besar, orang yang kecil. Dan disebutkan ciri fisiknya Amir adalah orang yang kecil, pendek orangnya. Dan karena dia pendek, dia pun membawa pedang yang pendek. Maka sesuai dengan porsinya, kalau dia bawa yang besar keberatan tentu ya.
Maka Amir lalu keluar. Lalu mengatakan, menantang syair itu mengatakan, Qad alimat Khaybaru anni Amiru. Sesungguhnya Khaybar juga kenal siapa saya. Amir dari suku Aslam. Syakis silahi batalun mughamiri. Saya menyukai perdamaian sebenarnya. Tetapi pahlawan dan pemberani akan menantang perlawanan tersebut atau tantangan tersebut. Maka Nabi SAW izinkan. Terjadilah duel yang seperti tidak berimbang antara orang yang sangat tinggi besar dengan sahabat yang kecil ini. Tapi subhanallah Amir sangat lihai. Setiap serangan selalu dia lewatkan, selalu berhasil. Karena Amir tahu marhab ini tinggi besar dan pukulannya keras, maka setiap dia mukul Amir selalu menghindar, menghabiskan tenaganya, seperti itulah. Sampai Amir melihat sudah ada kesempatan, ternyata dia kelihatannya lemah, sudah mulai melemah. Waktu dia pukul oleh Amir sengaja ditangkis sama perisai supaya pedangnya terlengket di situ. Dan betul, pedang marhab akhirnya melengket di perisainya Amir. Dengan kondisi seperti itu, dia sulit untuk menarik pedangnya. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu lalu melepaskan perisainya, lalu dia berguling di bawah marhab untuk menebasnya, gitu, untuk membunuhnya. Tapi ternyata karena pedangnya pendek, ya kan, maka pada saat dia mau menebas kaki marhab, meleset dan kena kakinya sendiri. Ya itu kisahnya begitu. Amir kena kakinya sendiri, sehingga membuat otot besarnya di kaki kena dengan pedangnya dia. Pedangnya tajam. Akhirnya Amir mati gara-gara itu. Mati radhiyallahu anhu. Di sini kisah matinya Amir, gitu kan. Salamah bin Aqwa pada saat itu saudaranya mendengar isu bahwasanya Amir telah membunuh dirinya dan akhirnya seluruh amalnya habis. Gitu. Gak ada lagi amalnya. Bunuh diri, bukan mati dibunuh oleh musuh. Maka Salamah pun sedih. Dan ini berita berkecamuk sepanjang peperangan Khaybar. Puluhan hari. Nabi SAW sibuk mengurus perang gitu. Pada saat Nabi SAW berhasil menembus benteng Naim, orang semua pada muslimin pada gembira, maka beliau lihat Salamah bin Aqwa sedih. Kata Nabi SAW, kenapa hai Salamah? Ada apa denganmu? Dia bilang, ya Rasulullah, orang-orang telah berbicara tentang saudaraku. Mereka mengatakan Amir telah habis pahalanya karena membunuh dirinya sendiri. Jawaban Nabi SAW dalam hadis Bukhari, jadi pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada Salamah, kadzaba man qalahu, sungguh bohong orang yang menyebarkan isu itu. Dianggap Amir ini bunuh diri dan tidak ada gunanya. Lalu Nabi SAW memastikan mati syahidnya dalam statement yang pertama tadi di awal pertemuan saya sebutkan, inna lahu la ajrain. Sesungguhnya Amir justru memiliki double pahala, bukan cuma satu. Double. Wa jama' baina isba'ihi, dan Nabi SAW menggabungkan dua jari beliau. Innahu la jahidun, sesungguhnya dia adalah seorang laki-laki yang suka berijtihad, memaksakan diri dalam ibadah, mujahidun, dan dia adalah mujahid yang ikhlas, qalla arabiyyun masya biha mithlah. Dan sangat jarang ada orang Arab yang seperti dia, menggabungkan antara ibadah yang maksimal juga dengan jihad dan ikuti dengan keikhlasan. Dalam riwayat lain, Salamah bin Aqwa mengatakan, demi Allah, kami hanya tinggal selama 3 hari. Selanjutnya kami berangkat ke Khaybar bersama Rasulullah SAW. Maksudnya dari kesepakatan Hudaybiyah, tiba di Madinah, 3 hari saja kami sudah pergi menyerang Khaybar. Dia mengatakan, pamanku Amir bersenandung dengan kawan-kawannya. Nah ini ada pendapat lain mengatakan, ini adalah pamannya Salamah. Tapi ada juga tadi Ibnu Hajar mengatakan, ini saudara sesusuan atau saudara seayah. Lalu kemudian, Amir bersenandung dengan kawan-kawannya, tallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa nahnu an fadlika mastaghaina fathabbitil aqdama illa qaina wa anzilan sakinatan alaina. Demi Allah, jika bukan karena Allah, niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk, kami juga tidak akan bersedekah dan tidak juga mengerjakan salat, kami tidak pernah tidak memerlukan karuniahnya atau karuniahmu ya Allah, maka teguhkanlah kaki-kaki kami jika kami bertemu musuh dan limpahkanlah ketenangan kepada kami. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bersenandung itu? Amir menjawab, aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah mengampunimu. Kalau riwayat Bukhari tadi, semoga Allah merahmatinya. Ya. Karena Nabi SAW cuma dengar dari jauh. Tapi di sini Nabi SAW menanyakan secara langsung dan mengatakan semoga Allah mengampunimu. Maka dia pun berkata, Rasulullah SAW tidak berdoa untuk seseorang secara khusus semoga diampuni kecuali yang bersangkutan gugur sebagai syahid. Maka Amir pun mengatakan, wajabat ya Rasulullah. Telah diterima wahai Rasulullah. Saya akan mati syahid. Dengan gembira dia menyambut itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kebetulan lagi duduk di atas seekor unta ada di sebelah situ, mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa anda tidak mengatakan kepada kami apa yang anda katakan kepada Amir? Artinya kami juga berharap
Dikatakan semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu. Jadi supaya mati syahid. Karena para sahabat waktu itu merindukan mati syahid. Maka pada saat itu pun akhirnya diceritakanlah kisah yang sama. Marhab melawan, kemudian Amir berusaha untuk menebas kakinya. Akhirnya Amir terbunuh karena itu. Lalu Salama berkata, lalu aku keluar dan aku mendengar beberapa orang dari sahabat Nabi SAW berkata, Amir membunuh dirinya sehingga amal perbuatannya batal. Maka aku datang kepada Nabi SAW sambil menangis. Aku bertanya atau berkata, wahai Rasulullah, apakah benar amal perbuatan Amir batal? Rasulullah SAW balik bertanya, siapa yang mengatakan demikian? Aku menjawab, beberapa orang dari sahabat Anda. Maka Nabi SAW bersabda, telah dusta orang yang berkata demikian, justru Amir mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, nomor 1802 dan 1806. Ini atau 07 maaf. Ini adalah kisah ringkas daripada Amir radhiyallahu anhu yang bisa dicatat dalam buku ini dan juga yang saya temukan. Saya coba berusaha mencari tahu tentang istrinya, tentang anaknya. Dan saya belum temukan masalah itu secara pribadi tentunya. Namun insya Allah kita akan coba ambil banyak sekali pelajaran dari manaqib beliau walaupun dari kisahnya ringkas dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat besar yang akan kita ambil dari kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Namun sebelumnya teman-teman saya akan ceritakan lanjutannya. Setelah Amir terbunuh, ya, mati syahid pada saat itu, kita kembali ke kisah Marhab. Akhirnya Marhab ini merasa dirinya bangga karena ternyata dia semestinya sudah harus mati karena pedangnya tertancap di perisai. Tapi dia dengan bangga akhirnya mengangkat suara yang mengatakan kalau dia yang membunuh Amir. Tapi sahabat tahu, melihat. Makanya tersebar berita Amir telah membatalkan amalnya. Setelah itu rupanya Marhab masuk ke dalam benteng. Dan Nabi SAW menyuruh sahabat untuk istirahat dulu. Istirahat semuanya. Ada satu namanya Mahmud. Mahmud ini bersaudara adik kakak sama Muhammad. Dua-duanya anaknya Maslamah. Muhammad bin Maslamah dan Mahmud bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ini teman-teman terkenal sekali, sahabat yang sangat perkasa, ahli perang, ya. Dia saingannya Khalid bin Walid, Muhammad bin Maslamah. Jadi bisa dikatakan hampir setiap duel perang pasti menang, gitu kan. Kakaknya dia namanya Mahmud. Rupanya si Mahmud ini waktu lagi Nabi SAW suruh istirahat, semua pasukan berdekatan kecuali Mahmud. Mahmud lihat ada bangunan dekat benteng Yahudi, bangunan sudah tua nggak dipakai. Lalu dia pergi baring di sana. Rupanya si Marhab ini lihat kesempatan itu, lalu orang-orang Yahudi pada bicara di atas benteng. Ada orang Islam yang memisahkan diri. Siapa yang bunuh itu? Kata Marhab, saya yang bunuh. Lalu dia pun turun, dia diam-diam masuk, diam-diam sampai ke rumah itu, lalu dia memukul kepala Mahmud dengan batu. Sehingga matilah terbunuh pada saat itu. Si Mahmud mati terbunuh. Lalu Marhab masuk lari ke dalam benteng. Jadi sudah 2 orang muslim yang terbunuh di sini. Ya, dua-duanya mati syahid pertama dalam Islam. Maka malam itu tersebar berita kalau Mahmud terbunuh dan sempat ada sahabat yang menyaksikan kalau Marhab yang membunuhnya. Berkecambuklah informasi sampai akhirnya Mahmud dikuburkan pada saat itu mati syahid dan Nabi SAW memastikan juga dia mati syahid radhiyallahu anhu. Besoknya rupanya Marhab keluar karena dia merasa bangga sudah 2 korban dia, gitu kan? Walaupun korbannya ini yang pertama Amir semestinya dia yang kalah, tapi qadarullah memang pedangnya meleset. Kalau Mahmud dia curang, dia bukan ajak duel, diam-diam dipukul kepalanya, gitu kan? Maka pada saat itu dia tantang lagi yang kedua kali. Ali bin Abi Thalib keluar. Ya. Lalu waktu dia tantang, kata Ali bin Abi Thalib, saya Rasulullah, saya yang lawan dia. Gitu kan? Lalu kemudian kata Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, orang ini bunuh kakak saya. Biarin saya yang lawan. Maka Nabi SAW bilang sama Ali, hai Ali mundurlah, biar Muhammad yang lawan. Muhammad bin Maslamah lawan Marhab ini. Dan subhanallah, dalam beberapa gerakan saja berhasil dibunuh. Marhab mati. Muhammad bin Maslamah dengan luar biasa semangatnya, dia menebas sana sini, terakhir kena bagian dadanya, kena bagian perutnya, dan dipotong kakinya oleh Muhammad bin Maslamah. Marhab ini. Belum mati dia pada saat itu maksudnya, dia luka parah. Muhammad bin Maslamah potong kakinya lalu mengatakan, rasakan, biar kau rasakan kematian dengan susah. Kau telah membunuh kakakku dengan diam-diam. Kenapa kau hantam dengan batu? Kok nggak lawan dia? Gitu. Maka Marhab pun kesakitan. Teriak-teriak di situ. Orang Yahudi nggak ada yang berani keluar. Muhammad bin Maslamah meninggalkan, pergi ke pasukan. Ali bin Abi Thalib melihat orang ini belum mati. Lalu Ali keluar, dihenuskan pedangnya, dibunuh Marhab. Matilah Marhab di tangan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Lalu Ali mengambil baju perangnya, pedangnya. Karena kan itu ghanimah. Kalau dalam Islam kalau orang duel, maka milik orang yang dikalahkan miliknya dia. Dan Marhab kena tinggi besar, dia punya baju yang bagus, perisai yang bagus, diambil sama Ali. Begitu Muhammad lihat,
Muhammad bilang, ya Rasulullah, ini korban saya. Bukan korbannya Ali. Kata Ali, ya Rasulullah, saya membunuhnya. Kata Muhammad, demi Allah saya membiarkan dia supaya dia mati menderita. Maka kata Nabi SAW, hai Ali, berikan ke Muhammad. Itu ghanimahnya dia, bukan ghanimah kamu. Akhirnya terbunuhlah Marhab dan Nabi SAW akhirnya memberikan kepada Muhammad bin Maslamah. Terus setelah Marhab mati, rupanya keluar lagi adiknya, kakaknya, 2-3 orang, Harith dan beberapa orang, Amr, mati semua terbunuh. Dan terbunuh di tangannya Abu Dujana, Muhammad bin Maslamah, Ali bin Abi Thalib. Setiap duel pasti kalah. Akhirnya orang Yahudi nggak mau duel lagi. Dan tetap saja benteng belum bisa tembus. Sampai akhirnya sudah 43 hari dikepung. Ada riwayat yang mengatakan 45 hari, maka Nabi SAW menyebutkan hadis yang masyhur. Pada malam itu di perkemahan muslimin, sungguh aku akan memberikan besok bendera kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan juga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab, demi Allah aku belum pernah merindukan jabatan kecuali malam itu. Ingin ditunjuk jadi pemimpin perang. Dan kata Nabi SAW, Khaybar akan tembus di tangannya. Maka semua orang begadang pada saat itu. Para sahabat nunggu, siapa yang mau ditunjuk nih. Besok habis sholat subuh, kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib setelah kasus Marhab mati, berjalanlah kurang lebih 30 hari sekian setelah itu, Ali bin Abi Thalib kena penyakit mata. Dan ada di kemahnya. Kata Nabi SAW, mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, di kemahnya ya Rasulullah. Lagi sakit mata. Kata Nabi SAW, didatangkan. Begitu didatangkan, kata Nabi SAW, kenapa hai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, saya tidak bisa bedain mana siang, mana malam. Matanya buta kayak orang tidak melihat lagi. Tertutup, entah kenapa gitu. Penyakit mata. Maka Nabi SAW pun menyemburkan ludahnya ke mata Ali. Kemudian Ali pun bisa melihat pada saat itu. Tapi ini ludahnya Nabi SAW. Saya cuma bilang, jangan ada yang tersinggung. Yang jelas seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib pun sembuh matanya radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memegang bendera, lalu Nabi SAW titip pesan, hai Ali, ingat, majulah dengan tenang, tawarkan Islam lagi. Lihat bagaimana mulianya Islam ya. Sudah pasti Allah janjikan akan tembus benteng, tawarkan Islam dulu. Setelah itu jizyah, kalau tolak baru perangi. Kata Ali bin Abi Thalib, baiklah. Lalu Nabi SAW dengan umumnya pasukan muslimin di belakang. Ali bin Abi Thalib dengan 300 orang maju. Ingin cari strategi tembus benteng. Gimana caranya? Ali bin Abi Thalib membagi lagi jadi 2 pasukannya. 150 orang maju, 150 di belakang, tunggu. Di belakang sekali ada Nabi SAW dengan pasukan muslimin, cukup jauh dari benteng. Maka Ali bin Abi Thalib maju dengan 150 orang ini sampai mendekati benteng. Orang-orang Yahudi melihat kejadian tersebut cuma 150 orang. Mereka keluarkan banyak, 1000 orang. Karena pasukannya mereka banyak. Pasukannya Yahudi ini di seluruh benteng Khaybar itu ada 10.000 orang. Keluarlah 1000 orang pasukan menyerang pasukannya Ali. Dan Ali kasih instruksi, jangan melawan. Tangkis saja mundur, tangkis mundur. Begitu saja. Maka dilakukanlah begitu. Maka yang 1000 orang Yahudi tambah semangat karena diserang cuma ditangkis. Nggak ada serangan, nggak ada perlawanan. Ali terus tarik mereka sampai 150 ini gabung sama 150 yang lain yang di belakang. Baru setelah mereka jauh dari benteng, kata Ali bin Abi Thalib, balik serang sekarang. Maka 300 orang ini menyerang yang 1000. Ternyata karena mereka sudah jauh dari benteng, selama berapa hari yang tidak bisa tembus, mereka suka curang. Lempar-lempar anak panah atau ajak duel bohongan, terus mereka buka pintu gerbang, pasukannya nyerang tiba-tiba, masuk lagi kembali, tutup pintu gerbang. Jadi nggak pernah tembus. Maka Ali lakukan ini. Nanti 300 ini berhasil mengocar-ngacirkan yang 1000 ini. Nggak bisa melawan. Mereka nggak sempat lari lagi. Nah karena dengan itu banyak yang terbunuh, maka pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil menembus benteng Naim yang pertama. Dan akhirnya takluklah benteng tersebut di tangan kaum muslimin. Ya. Tentu saja ini ada kisah, ada 9 benteng. Dan saya bilang kembali ke ceramah tentang sirah Nabawi saja berhubungan dengan masalah itu. Karena kita hanya membahas masalah tokoh kita ini. Kita masuk sekarang ke manaqibnya Amir radhiyallahu anhu. Yang pertama teman-teman sekalian, dia termasuk awal-awal orang yang masuk Islam dari suku Aslam. Dan Nabi SAW telah memuji sukunya sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Bahwasanya Aslamu salamahallah. Ya. Suku Aslam semoga Allah selalu menyelamatkannya. Kemudian juga Nabi SAW memujinya bahwasanya dia telah menggabungkan antara ya, jihad yang ikhlas dengan jahad yang berarti upaya keras dalam beribadah. Juga dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW. Ini manfaat atau manaqib yang kedua. Selain dia termasuk yang pertama masuk Islam dari suku Aslam dan sukunya dipuji oleh Nabi SAW. Yang kedua dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW sampai di Khaybar. Dan dia akhirnya mati syahid di Khaybar. Yang ketiga, dia memiliki fisik yang kuat dan juga suara yang bagus. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi, nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran kita insya Allah.
Kemudian juga dia selain memiliki poin nomor 3, dia memiliki jasad yang kuat, ya. Kemudian punya kepintaran dan kecerdasan dalam memilih peluang, karena memilih peluang dalam menyerang atau melawan marhab, akhirnya dia terbunuh mati syahid, ini juga adalah sebuah kecerdasan. Itu yang ketiga, dia memiliki jasad yang kuat dan kecerdasan. Yang keempat, dia memiliki suara yang indah dan penyair yang masyhur. Yang kelima, dia telah mendapatkan doa Nabi SAW. Pada saat dia melakukan suara yang indah, maka Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmatimu. Riwayatnya semoga Allah mengampunimu. Dan akhirnya dia mendapatkan mati syahid gara-gara suara indah itu. Yang keenam, dia terkenal memiliki keberanian. Dzu syaja'ah. Jadi hampir setiap tantangan duel selalu Amir bin Aqwa tidak pernah luput menawarkan dirinya untuk maju. Termasuk di sini pada saat dia terbunuh mati syahid di perang Khaybar. Kemudian yang ketujuh, dia termasuk orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk mengurus unta beliau dan memandu unta-unta Nabi SAW. Ya. Itu kurang lebih manakibnya radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk ke poin yang panjang, cukup panjang tentang masalah ad-durus wal ibar. Apa yang kita bisa ambil dari tokoh kita ini? Pelajaran pertama teman-teman, pentingnya untuk mempelajari dan mengetahui nama-nama suku Arab yang telah dipuji oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW mendoakan mereka kebaikan. Dan itu doa yang berlaku sampai hari kiamat. Artinya dari sahabat sampai anak cucunya pun sekarang sampai hari kiamat sama. Dari suku Aslam berarti akan selalu selamat. Dari suku Ghifar akan selalu diampuni. Aus dan Khazraj selalu mendapatkan julukan Ansar. Quraisy yang sudah masuk Islam, penolong Nabi SAW dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan itu. Dan ini berlaku sampai hari kiamat tentunya. Kemudian juga perlunya, dan ini mengetahui tentang suku-suku tadi, kemudian ada juga wilayah-wilayah yang Nabi sebutkan. Seperti Nabi menyebutkan dan memuji ahli Yaman, penduduk Yaman. Dan nanti akan kita sebutkan tentang keutamaan mereka karena suku Aslam salah satu cabang dari suku-suku Yaman. Jadi ini perlu kita ketahui, wilayah Yaman wilayah yang sangat baik. Ya untuk diketahui sejarahnya karena Nabi SAW menyebutkan banyak keutamaan mereka sebagaimana kita sebutkan nanti. Sama dengan Syam, negeri Syam juga, Lebanon, Syria, Palestina juga disebutkan tentang keutamaannya oleh Nabi SAW. Dan kita juga perlu tahu suku-suku yang justru dihina oleh Nabi atau dilaknat oleh Nabi SAW. Seperti suku yang disebutkan oleh Nabi SAW, Ri'il, Zakwan, dan Usayyah. Ya, ada 3 suku Arab ini, tinggal Jazirah Arab, dilaknat oleh Nabi SAW. Karena mereka yang membunuh 70 penghafal Quran Nabi SAW yang diutus kepada mereka. Maka Nabi SAW mendoakan laknat buat mereka. Sama juga dengan Nabi SAW melaknat kaum Yahudi, kaum Nasrani. Ya, karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik, ini poin pertama dari Durus wal Ibar. Kita akan panjang lebar jelaskan poin pertama ini. Karena ada kurang lebih 8 manfaat yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian Amir bin Aqwa. Pertama sekali kita akan bicara teman-teman sekalian tentang induk suku Arab, yaitu negeri Yaman. Yaman berada di utara Jazirah Arab. Di utara Jazirah Arab. Dan Nabi SAW banyak sekali menyebutkan tentang keutamaan Yaman ini yang banyak muslimin tidak tahu. Ya. Di antaranya adalah Yaman itu dijadikan sebagai simbol iman oleh Nabi SAW. Simbol hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Dan simbol fikhi, ilmu agama. Itu semua hadis sahih. Yang pertama hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, al-imanu yamani. Iman itu yang sebenarnya adalah imannya orang-orang Yaman. Wal hikmatu hikmatu yamani. Dan hikmah, kebijaksanaan itu ada pada orang-orang Yaman. Wal waqaru yamani. Dan ketenangan jiwa itu ada pada orang-orang Yaman. Hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, qad ja'akum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian orang Yaman, mulai pada masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Lalu Nabi sebutkan ciri mereka. Hum arakun nasi kuluba. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya. Al-imanu yamani. Iman itu ada di Yaman. Wal fikhu yamani. Dan fikih agama pun ada di Yaman. Wal hikmatu yamaniyah. Dan hikmah, kebijaksanaan ada pada Yaman. Riwayat yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahih beliau dan beliau mensahihkannya pada saat pembebasan setelah perang Tabuk ya, dan Mekah sudah takluk, Khaybar sudah takluk, maka orang-orang Yaman banyak datang berbondong-bondong masuk Islam dan turunlah surah An-Nasr ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ya.
telah datang kemenangan ya dari Allah SWT. Dan engkau melihat hai Muhammad manusia berbondong-bondong masuk Islam, gitu kan, masuk dalam agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu dan beristighfarlah, sungguh dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Waktu ayat ini turun, rupanya orang-orang Yaman berbondong-bondong datang, gitu kan, masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha besar. Ja'a nasrullahi wal fath, telah datang kemenangan Allah dan pembebasan dunia ini. Wajah ahlul Yaman, dengan datangnya penduduk Yaman. Qaumun naqiyyu qulubuhum, kaum yang hatinya lembut, linatu tabaihim, dan perilaku mereka, watak mereka baik. Al-imanu yamani, iman itu di Yaman, wal fikhu yamani, dan fikih juga Yaman, wal hikmatu yamaniyah, dan kebijaksanaan juga ada di Yaman. Ini tentang yang pertama, bagaimana Nabi SAW menyebutkan keutamaan Yaman, karena seluruh suku Arab dari Yaman asalnya. Maka termasuk Aslam yang disebutkan dalam hadis ini yang Nabi SAW doakan tadi, semoga Allah menyelamatkannya, cabang dari suku-suku Yaman itu. Itu yang pertama tentang iman di Yaman. Yang kedua, Nabi SAW telah mendoakan mereka. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Beliau bersabda atau beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami. Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria. Allahumma barik lana fi Yamanina. Dan berkahilah kami di Yaman kami. Qalu, maka para sahabat berkata, wa fi Najdina, dan wilayah Najd kami. Najd itu Irak, Iran itu. Ya. Qala, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di Syam kami, berkahilah kami di Yaman kami. Riwayat lain, kata Nabi SAW waktu ditanya tentang Najd, beliau mengatakan sesungguhnya di arah itulah keluar dua tanduknya iblis. Ya. Tapi di sini kita masuk adalah Yaman. Yang ketiga, selain Nabi SAW doakan mereka, yang ketiga, mereka lah nanti orang-orang yang paling pertama minum haud Nabi SAW pada hari kiamat. Penduduk Yaman. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, Inni labikrun haudi adudun nasu li ahli Yaman adribu bi asaya hatta yarfud alaihim. Sesungguhnya aku akan berada di sebelah haudku dan aku akan menghalau manusia untuk minum duluan sebelum ahli Yaman, dan aku akan membiarkan mereka meminumnya. Maksudnya ahli Yaman terlebih dahulu untuk diberikan di haud. Yang keempat, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis Ahmad, kata Nabi SAW, yushiku an yatla alaikum ahlul Yaman. Sebentar lagi ahli Yaman akan muncul nih. Nabi SAW bicara kepada penduduk Madinah pada saat itu. Ka'annahum kita'us sahab, atau kita'atu sahab. Mereka seperti potongan-potongan awan yang bersih. Hum khiyaru man fil ard. Mereka lah penduduk bumi yang paling baik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Selanjutnya juga mereka adalah tentara Allah yang paling kuat pada saat terjadi fitnah Dajjal nanti. Ya, dari fitnah Dajjal, maka mereka adalah orang-orang yang paling kuat mempertahankan agama Allah SWT. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, sayasirul amr ila an takuna junudun mujannadah. Perkara akan terus berjalan. Nabi SAW ingatkan para sahabatnya. Ini hidup ini akan terus berjalan sampai hari kiamat loh. Menjelang hari kiamat nanti akan ada terbentuknya pasukan-pasukan dari umatku. Jundun bisyam, akan ada pasukan umatku di negeri Syam, Palestina, Syria dan Jordania. Jundun bil Yaman, pasukan di Yaman. Wa jundun bil Iraq, dan pasukan di Irak. Alaika bisyam. Lalu beliau bersabda kepada sahabatnya di situ, kalau engkau mau pada saat itu yang dekat, pergilah ke Syam. Fa innaha khiratullahi min ardi. Karena itu juga pilihan buminya Allah yang baik. Yajtabi ilaiha khiratihi min ibadih. Dan akan berkumpul pada saat itu hamba-hamba Allah yang terbaik imannya. Fa in abaitum, kalau seandainya kalian belum tidak mau ke Syam, fa alaikum biyaman. Fa alaikum yamanikum. Maka kalian pergi ke Yaman. Wasku min ghadarikum. Dan kalau kalian mampir di lembah-lembah Yaman, berilah minum-minum dari lembah-lembahnya kuda-kuda perang kalian. Ya. Kata para ulama, yang dimaksud adalah air-airnya bersih dan layak untuk dikonsumsi. Lalu beliau mengatakan, fa innallaha tawakkala li bisyam wa ahli. Tapi ketahuilah, aku telah diwakilkan oleh Allah untuk menjaga Syam dan penduduknya. Yang keenam teman-teman, orang Yaman adalah orang yang pertama membawa perilaku bersalaman yang akhirnya menjadi bagian dari syariat.
Disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, "Qad ja'akum ahlul Yaman, hum awwalu man ja'a bil musafahah." Telah datang kepada kalian orang-orang Yaman masuk Islam, ya, mayoritasnya semua masuk Islam pada saat itu, dan mereka lah orang-orang yang pertama menjalankan bersalaman. Dan setelah itu Nabi SAW mengatakan, keluarlah hadis-hadis tentang keutamaan salaman. Tidak ada dua orang muslim yang salaman, kemudian mereka melepaskan tangan satu sama yang lain, kecuali dosa-dosanya berguguran. Ya. Yang ketujuh, mereka sangat mencintai sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengutus secara khusus kepada mereka, aminnya umat ini, atau orang terpercaya umat ini, Abu Ubadah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW, orang Yaman datang dan masuk Islam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ib'ath ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah wal Islam." Kirim kepada kami orang-orang yang bisa mengajarkan kami sunnah dan Islam. Farafa'an Nabi SAW yada Abu Ubaidah wa qala hadha amin hadil ummah. Maka Nabi SAW memegang tangan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, lalu mengangkat mengatakan, inilah orang yang akan aku utus dan ini orang kepercayaannya umat ini. Yang kedelapan, mereka terkenal ahli ibadah. Disebutkan di dalam hadis. Juga hadis ini sahih, disebutkan Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, disahihkan oleh Al-Imam Al-Muqdil Al-Wadi'i. Dikatakan bahwasanya innahu sayati qaumun tahkiruna amalakum ila amalihim. Nabi SAW bilang kepada para sahabatnya, sebentar lagi akan ada orang masuk Islam, ya, yang kalian cemburu dengan ibadah-ibadah mereka. Qala as-sahaba, maka para sahabat berkata, ahum min Quraisy ya Rasulullah? Apakah yang anda maksudkan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam? Qala Nabi SAW, la, walakin hum ahlul Yaman. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan, tapi mereka adalah penduduk negeri Yaman. Ini secara global tentang keutamaan Yaman yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang perlu kita dengarkan tentunya. Kemudian juga masuk dalam masalah ini adalah penyebutan tentang keutamaan suku-suku Arab yang disebutkan seperti Aslam, sukunya Amir radhiyallahu anhu, kemudian Ghifar dan Bani Tamim. Al-Aqra' bin Habis, riwayat pertama berhubungan dengan keutamaan suku Aslam ini. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Surraq Al-Hajij dari suku Aslam, suku Ghifar, ya, suku Muzainah dan Juhainah, mereka telah membaiat anda. Mereka baru datang masuk Islam sekarang ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tiba-tiba mengatakan, sesungguhnya suku-suku yang tidakkah kamu ketahui bahwasanya keempat suku yang kamu sebutkan, Aslam, Ghifar, Muzainah dan Juhainah, adalah lebih baik daripada suku Tamim, Amir, Asad dan Ghatafan. Tentu semua suku ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW sebutkan ada suku-suku yang dimuliakan di sini lebih baik daripada suku yang lain, diantaranya suku Aslam. Riwayat lain, masih riwayat ini kata Nabi SAW, apakah kelompok yang terakhir, maksudnya suku Tamim, suku Amir, suku Asad dan suku Ghatafan, menolak itu, merasa dirugikan dengan sabdaku ini? Kata Al-Aqra' bin Habis, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya mereka kelompok pertama, suku Aslam, Ghifar, Muzainah dan Juhainah adalah lebih baik daripada kelompok yang kedua. Hadis ini sahih riwayatkan Imam Muslim. Dan ini keutamaan suku Aslam. Hadis yang kedua berhubungan dengan keutamaan suku Aslam. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, suku Ghifar, suku Aslam, Muzainah dan Juhainah. Dan orang-orang Juhainah atau orang-orang Muzainah, pada hari kiamat mereka lebih. Nabi SAW Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Dan Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan selalu kepada mereka. Sedangkan suku Usayyah, ya, Usayyah pakai ain, sod, ya, telah berlaku durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sudah kita jelaskan ada 3 suku, ada Ra'il, ya, atau Ri'il, Zakwan dan Usayyah. Ini 3 suku yang dilaknat oleh Nabi SAW. Ya, saya pribadi tidak tahu tempat-tempat tinggal mereka ya, tapi kita sebutkan ini karena memang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Juga hadis yang selanjutnya yang keempat adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, orang-orang Quraisy, orang-orang Ansar, Muzainah, Juhainah, Aslam, ini saksi bahasan kita suku Aslam, Ghifar dan Ashja', mereka adalah para penolong-penolongku dan tidak ada seorang pun penolong bagi mereka selain Allah dan Rasulnya. Artinya mereka betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membela agama ini. Hadis yang kelima, kata Nabi SAW, suku Aslam, Ghifar, Muzainah dan orang-orang Juhainah lebih baik daripada Bani Tamim, Amir, juga 2 suku yang bersekutu yaitu Asad dan Ghatafan. Nah, ini keutamaan suku Amir ini. Kemudian juga disebutkan suku At-Tamim, Bani Tamim. Ya.
tentang kelebihannya. Disebutkan bahwasanya Abu Hurairah berkata, aku selalu mencintai suku Tamim ya karena 3 alasan yang pernah aku dengar dari Nabi SAW. Kalau yang pertama, kata Nabi SAW, sungguhnya mereka adalah umatku yang paling keras melawan Dajjal. Dan yang kedua, telah datang zakat-zakat Bani Tamim ke Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, hada zakatu qaumina. Ini zakat kaum kami. Jadi Nabi SAW menganggap Bani Tamim bagian daripada mereka, daripada Quraisy, padahal mereka bukan dari Quraisy. Dan yang ketiga, pernah ada seorang budak wanita dari Bani Tamim, harta rampasan perang, di tangan Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, bebaskan dia, karena ini adalah keturunan Ismail. Artinya dianggap dia bagian daripada ya, Quraisy. Ya. Kemudian termasuk juga suku teman-teman yang dipuji dalam Islam, dalam syariat adalah Aus dan Khazraj, 2 suku yang akhirnya dikenal dengan Ansar di Madinah. Saya sebutkan beberapa riwayat saja berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaki bugdul ansar. Tanda-tanda keimanan seorang muslim mencintai ansar dan tanda-tanda kemunafikan membenci mereka. Dan ansar adalah penduduk asli Madinah ya. Penduduk asli Madinah. Dan kita temukan sampai sekarang memang terkenal penduduk Madinah asli itu dari Ansar sangat ramah, sangat baik, dan suku-sukunya sudah sangat banyak. Tapi induknya Aus dan Khazraj, lalu kemudian dinamakan Ansar. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, Allahu sammana bil Ansar. Yang telah memberikan kami nama Ansar adalah Allah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam surah Al-Hasyr, surah nomor 59 ayat 9, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi. Dan siapa yang telah diangkat dari mereka sifat bakhilnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan kita tahu juga dari kelompok Aus dan Khazraj ini banyak sekali sahabat-sahabat yang mulia yang mati syahid, yang dijamin masuk surga. Seperti kasus misalnya Sa'ad ibn Rabi, Sa'ad ibn Ubadah, ya, Sa'ad ibn Mu'ad, radhiyallahu anhu ajma'in. Ini semua Usaid ibn Khudair. Ya. Ini sahabat-sahabat mulia yang berasal dari mereka. Termasuk suku teman-teman yang disebutkan dan dimuliakan oleh Nabi SAW adalah suku beliau sendiri, Quraisy. Suku Quraisy. Banyak dalil diantaranya, Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan disahihkan oleh Al-Hakim, Allah mengistimewakan kabilah Quraisy dengan 7 perkara. Yang pertama, aku berasal dari mereka. Yang kedua, kenabian berada di tengah-tengah mereka. Maksudnya ada Ismail, Ibrahim, dan juga ada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan Ka'bah di tangan mereka. Itu berlaku sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat, pengelolaan air zam-zam dan penjamuan para jemaah haji di tangan mereka. Yang kelima, mereka dilindungi dari serangan tentara gajah. Yang keenam, mereka lebih dahulu menyembah Allah puluhan tahun sebelum bangsa lain. Maksudnya setelah mereka masuk Islam, baru kemudian Islam menyebar kemana-mana. Yang ketujuh, Allah menurunkan 1 surah dalam Al-Quran khusus menyebut mereka yang dinamakan dengan surah Quraisy. Surah nomor 106 ayat 1 sampai ayat 4. Itu menceritakan tentang keutamaan orang Quraisy. Kalau mereka ahli dalam berdagang, mereka punya perjalanan perniagaan, mereka punya manajemen di Mekah dan seterusnya. Yang kedua adalah, dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Muslim, sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah dari Bani Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail ada Kinanah yang dikenal. Kemudian dari Kinanah, Allah subhanahu wa ta'ala, Bani Ismail dari Kinanah. Kinanah dulu baru Ismail alaihissalam, baru kemudian dari Ismail dimuliakanlah ya, Quraisy. Dan dari Quraisy keluarlah Bani Hashim, dan aku dipilih dari Bani Hashim. Berarti ini memang keutamaan sendiri karena Nabi SAW berasal dari sana. Yang ketiga, para pemimpin itu dari Quraisy. Jika mereka memerintah, mereka adil. Jika mereka berjanji, mereka akan memenuhi. Jika mereka diminta belas kasihan, mereka akan berbelas kasih. Bila mereka pada saat memimpin tidak melakukan itu, tidak adil, tidak berbelas kasih, dan mereka tidak tepati janji, maka orang-orang Quraisy itu akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Tidak dapat diterima taubatnya, dan tidak diterima pula tebusan azab dari mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini keutamaan suku Quraisy. Ya. Tentu teman-teman banyak sekali suku-suku, tapi saya cukupkan dengan ini tentang beberapa suku yang harus dibahas. Baik itu ya, durus atau pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kehidupan
dari pelajaran Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu tentang adanya suku-suku Arab yang dipuji oleh Nabi SAW dan sudah kita sebutkan beberapa suku yang memiliki keutamaan itu. Kita masuk yang kedua teman-teman tentang pentingnya keberanian. Karena kasus Amir radhiyallahu anhu pada saat marhab menantang dan akhirnya dia keluar melawan, ini butuh keberanian. Dan perlu kita tahu teman-teman, dalam Islam keberanian ini sebuah simbol. Kita sama sekali nggak boleh ada di kamus kita pengecut, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Kita kalau masuk ke medan perang, tugas kita mati dulu, mati syahid, itu utama. Baru kalau tidak berarti menang. Jadi kalau 1000 orang pasukan muslim masuk kancah peperangan, terbunuh semua, itu prestasi tertinggi. Dan tidak namanya kalah, atau mereka pula membawa kemenangan. Bahkan disepakati oleh para ulama, walaupun satu orang muslim tinggal sendiri, di depannya ada musuh, maka dia tidak boleh lari. Kecuali dia mau bergabung dengan pasukan. Tapi kalau hanya lari karena takut, nggak boleh. Bahkan dimasukkan dalam kategori dosa besar. Di antaranya kata Nabi SAW, 7 induk dosa besar, salah satunya, selain syirik, selain durhaka sama orang tua, selain sihir, ya selain zina, riba, dan seterusnya, Nabi SAW mengatakan, dan juga lari dari kancah peperangan. Jadi memang ini luar biasa, berarti menandakan memang harus seorang muslim punya sifat ya, yang pemberani dan sama sekali nggak ada sifat pengecutnya. Allah menyebutkan tentang masalah pentingnya seseorang punya syaja'ah atau keberanian, tapi pada kebenaran ya, pada kebenaran dan membutuhkan untuk membela kebenaran. Dalam surah Al-Imran ayat 139 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian merasa lemah, kata Allah SWT. Jangan pernah merasa pengecut dan jangan merasa sedih, karena kalian hai muslimin pasti akan selalu di atas kalau kalian beriman. Jelas firman Allah SWT ini tidak boleh umat Islam merasa kecil hati, merasa tidak mampu, enggak, harus merasa percaya diri, karena memang kita termasuk orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Tirmidzi, kata Nabi SAW, janganlah menjadi orang yang tidak memiliki sikap yang berkata, bila orang melakukan kebaikan maka aku lakukan, bila orang melakukan keburukan maka aku pun ikut melakukan. Tapi jadilah orang yang punya sikap keberanian, syaja'ah. Kalau orang melakukan kebaikan, aku melakukannya. Tapi kalau orang melakukan keburukan, maka aku meninggalkan sikap buruk mereka itu. Juga Nabi SAW memastikan teman-teman sekalian tentang masalah doa beliau, doa Nabi SAW yang berbunyi, di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta kepadamu agar jangan sampai aku ajiz. Ajiz ini seperti orang yang putus asa. Ya. Kasal dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku berlindung kepadamu dari sifat jubun, pengecut, tak mau membela haknya. Ya. Keluarganya pun diganggu, dia ketakutan. Haknya diambil, dia diam. Ini bukan sifat orang mukmin. Harus dia bisa bela dirinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang terbunuh membela kehormatan dirinya, dia mati syahid. Membunuh keluarganya mati syahid. Dia membela keluarganya terbunuh mati syahid. Membela hartanya mati syahid. Semua ini mati syahid yang mulia. Maka nggak boleh kita membiarkan ya, hak-hak kita diambil. Nabi SAW juga mengatakan, ya Allah jauhkanlah kami dari sifat jubun, pengecut, dan bukhul, pelit. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, kata Nabi SAW, dan jangan sampai aku hidup sampai masa pikunku. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr, dan jauhkanlah aku ya Allah dari fitnah kehidupan dan juga azab kubur. Tentang masalah larangan untuk lari dari kancah peperangan, ada ayat Al-Qur'an yang melarang masalah itu, dia disebutkan dalam surah Al-Anfal surah nomor 7 ayat 15 sampai 16. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hai orang-orang beriman, kalau kalian sedang bertemu dengan musuh, maka jangan pernah kalian membalikkan belakang kalian. Lari, enggak boleh. Maka barang siapa yang lari dari musuh, maka kecuali untuk mengatur strategi perang atau bergabung dengan kelompok muslimin yang lain, maka dia pulang dalam membawa murkahnya Allah, dan pada saat dia mati dia akan masuk neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita lihat bagaimana luar biasa Islam memerangi sifat pengecut. Kemudian juga dalam hadis Bukhari, Muslim disebutkan tentang sifat keberanian. Tentu dia banyak ya. Keberanian itu bukan berarti hanya ngangkat-ngangkat suara, emosional, bukan itu yang dimaksud. Tapi membela hak kita.
Membela itu tidak harus teriak-teriak. Ini punya saya. Oh bukan punya kamu, ini punya saya. Kita bela diri kita, ambil. Ini buktinya. Sebutkan argumentasinya. Kita membela diri itu namanya syaja'ah, keberanian. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan itu, keberanian, kejantanan dilihat dari emosional. Enggak. Walakinna sur'atu man malaka nafsu indal ghadab. Tapi kebijaksanaan, kedewasaan dilihat pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Juga Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran. Ini ulama masukkan surah nomor 3 ayat 133 sampai 134. Makna syaja'ah, keberanian masuk juga dalam ayat ini. Yaitu memaafkan orang lain, menasihati dengan benar, membela kebenaran, berbagi dengan orang miskin. Ini masuk dalam keberanian namanya. Berani untuk berkorban ya, demi untuk kebenaran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Imran 133 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang rutin membantu sedekah dalam keadaan ya susah ataupun lapang, dan orang yang bisa mengontrol emosinya sementara dia justru bisa melampiaskannya, dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita bisa lihat di sini keberanian dinilai kalau misalnya dalam kancah peperangan ya. Kasus Amir bin Aqwa. Dia tidak sombong dengan para sahabat, tapi pada saat ditantang oleh musuh dia maju. Kasus Hamzah, Mus'ab bin Umair, Julaibib, Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, dan sekian banyak ya, sahabat Nabi yang terlihat keberanian mereka pada saat membela kebenaran. Begitu juga ulama memasukkan dengan masalah masuk sedekahnya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Talha, ya, kemudian Abu Dahdah, beberapa sahabat Nabi yang rutin bersedekah dengan keberanian besar sekali jiwanya untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua masuk dalam istilah itu. Juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30 sampai 32, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata ulama tafsir, istiqamah dengan keberanian. Karena mempertahankan agama ini enggak mudah. Ya, walaupun kita harus diberhentikan dari tempat kerja, walaupun harus akhirnya berpisah dengan pasangan, walaupun harus dimarahi, dimusuhi oleh kaum, tapi kebenaran, dia punya keberanian untuk membela. Kalau benar ya benar. Maka akan turun pada saat mereka meninggal para malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut, jangan kalian sedih, dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Itu ayat 30. Ayat 31-nya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Kami akan menjadi wali-wali kalian, penolong-penolong kalian di dunia dan di akhirat. Dan kalian akan mendapatkan di surga apa yang kalian inginkan, jiwa kalian inginkan, dan apa yang kalian minta. Ayat 32-nya, nuzulan min ghafurur rahim. Itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian, orang yang punya keberanian termasuk adalah istiqomah di jalan Allah. Ini termasuk poin yang harus difahami. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang pertama sudah kita sebutkan tentang kabilah-kabilah Arab. Pelajaran kedua tentang keutamaan keberanian. Keutamaan atau pelajaran yang ketiga adalah pentingnya memiliki dan melatih suara yang baik. Semampunya tentunya. Terutama dalam membaca Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ma adinallahu li syai'in ma adina lin nabi ayyataganna bil Quran. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengizinkan Nabi untuk melantunkan suara dengan bagus seperti diizinkannya untuk melantunkan atau menyantungkan Al-Quran. Makanya disebutkan bahwasanya Al-Bara ibn Azib berkata radhiyallahu anhu memberikan kesaksian dalam hadis Bukhari Muslim, aku pernah mendengarkan Nabi SAW membaca wattini wazzaitun di dalam salat Isya, dan aku belum pernah mendengarkan ada orang yang lebih indah suaranya dari Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang suaranya bagus sekali. Beliau mengaji di rumahnya dengan tartil dan suaranya indah. Maka Nabi SAW lewat depan rumahnya lalu berkata, wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah diberikan ya, salah satu dari kelebihan suara-suaranya keluarga Daud.
Dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ini semua dan keturunannya terkenal dengan suara-suara yang indah. Juga kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, tadi itu riwayat Bukhari Muslim, ini riwayat Muslim, aku telah mendengar bacaanmu semalam hai Abu Musa, dan aku yakin engkau telah diberikan salah satu dari suara-suara indahnya Daud ya, dan keturunannya. Juga di dalam hadis yang lain, riwayat Nasai dengan sanad sahih kata Nabi SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara indah kalian. Juga dalam hadis Abu Dawud dan Imam Ahmad, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak memperindah suaranya. Ya. Dan di sini teman-teman, indah suara ini adalah sebuah karunia. Mungkin tidak semua orang dikasih oleh Allah SWT, tapi dia berusaha dalam Al-Quran. Ya. Di sini juga disebutkan Amir bin Aqwa justru menyebutkan syair-syair dengan suara indah, sehingga memotivasi para sahabat untuk berjihad. Dan memang itu disampaikan. Mirip juga dengan Anjasyah. Anjasyah radhiyallahu anhu juga supir Nabi SAW. Pernah Nabi SAW menyuruh Anjasyah, atau para sahabat menyuruh Anjasyah untuk melantunkan suara indah, maka unta yang ada ummahatil mu'minin di atas unta itu, ada gerandanya untuk membawa mereka, jadi menggoyang-goyangkan lehernya. Sampai hampir saja para ummahatil mu'minin jatuh. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, hati-hatilah dengan botol-botol kacaku. Tapi suara-suara indah ini dipuji oleh Nabi SAW, dan sahabat sering melantunkan ini untuk memotivasi. Seperti di perang Khandak juga ada kalimat, Allahumma la isya illa isyatal akhirah, Allahumma gfir li muhajirin wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah muhajirin dan ansar. Yang keempat teman-teman sekalian bisa kita ambil adalah keutamaan kecerdasan dan kejelian. Dan ini bagi orang mukmin penting ya. Di mana peluang beramal saleh jangan disia-siakan, harus cerdas. Jangan persilahkan orang lain. Harus kita lebih dulu. Saya kasih contoh. Pernah ada motivasi Nabi SAW kepada para sahabat dalam sebuah riwayat untuk bersedekah. Sedekahlah, Nabi SAW sebutkan semua keutamaannya. Lalu Nabi SAW meletakkan sebuah kain untuk menampung sedekah itu. Rupanya ada satu sahabat, waktu dia dengar motivasi itu, dia langsung berdiri. Lalu dia yang pertama meletakkan sedekahnya di kain Nabi SAW. Lalu sahabat pada keroyok semua ikutin. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menjadi petunjuk, ya, memberi petunjuk yang baik, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi orang memulainya, gitu kan? Kita tahu sahabat-sahabat seperti kasus Uqasyah radhiyallahu anhu. Waktu Nabi SAW mengatakan 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, nggak pakai tunggu, langsung Uqasyah berdiri, ya Rasulullah, doain saya termasuk itu. Kata Nabi SAW, kau termasuk itu. Ada sahabat lagi berdiri, saya juga ya Rasulullah. Kata Nabi, kau telah didahului oleh Uqasyah. Artinya kalau disebut juga nanti habis, nggak ada bagiannya yang lain. Salah satunya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Uqasyah memang orang yang layak. Tapi kecerdasan di sini ya. Kecerdasan. Kasus di perang Badar, waktu Nabi SAW mau kasih pedangnya. Lalu Nabi bilang, siapa yang memberikan hak pedang ini Allah, siapa yang memberikan hak di pedang ini, haknya Allah dan Rasulnya. Maka semua Hamzah, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Mikdad, 4 orang sahabat menolak, mau mengambil tapi tidak tanya untuk apa. Nanti Abu Dujana tanya, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya? Karena sudah 4 orang Nabi tolak. Hamzah langsung mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tarik. Nabi mau tanya dulu, pakai kecerdasan, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Hamzah mau ambil, ditarik sama Nabi. Tanya lagi, siapa yang mau kasih? Ali mau ambil, ditarik lagi. Zubair ditarik lagi. Mikdad ditarik. 4 orang ini ahli perangnya sahabat. Maka Abu Dujana langsung mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah Rasulnya? Maka di sini Nabi baru jawab, haknya adalah engkau mengambil dan menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok, pakai pedang nih, perang. Maka Abu Dujana pun mengambil lalu memakainya. Jadi ada kecerdasan. Cerdasnya para sahabat dalam mengejar mati syahid luar biasa gitu. Bagaimana mereka jeli sekali sampai begitu pecikan takbir pertama mereka berlumba-lumba siapa yang pertama di depan dan berharap yang paling pertama dibunuh oleh musuh. Jadi kecerdasan jeli sekali dalam menangkap peluang-peluang itu. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsuhu amina lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku adalah orang yang selalu merendah, ya. Dia selalu memaksimalkan dirinya dan selalu beramal apa yang dia persiapkan untuk setelah kematian. Jadi semua targetnya adalah ini untuk akhirat, ini untuk akhirat. Apa saja dia kerjakan untuk di sana. Itu kecerdasan namanya. Pernah juga ditanya dalam hadis Ibnu Majah, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal? Orang-orang mukmin yang paling afdal itu siapa saja? Kata Nabi SAW, qal ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya, karakternya dan sifatnya. Qala
Fa'ayul mu'minina akyas. Kalau begitu siapa orang muslim, orang mukmin yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang selalu berpikir masalah kematian. Kapan dia mati nih? Kalau dia mati dia sudah punya persiapan. Dia selalu menjadikan mati sebagai peringatannya dan selalu punya persiapan terbaik untuk kematian itu. Mereka adalah orang yang paling cerdas. Di antaranya tadi Amir bin Aqwa langsung menyambut. Ini tinggal tunggu ditebas saja sama Yahudi ini masuk surga, gitu kan? Atau kalau dia membunuh si Yahudi tadi, ada hadis yang berbunyi orang mukmin sama kafir, ya, orang mukmin yang membunuh orang kafir di kancah peperangan tidak akan bersatu di neraka. Artinya ada jaminan surga bagi si mukmin ini. Dan ini banyak sekali kita lihat bagaimana perilaku-perilaku para sahabat dalam kecerdasan mereka menangkap peluang-peluang ibadah seperti ini. Kemudian juga ada teman-teman sekalian pelajaran yang lain, kecerdasan, poin yang kelima ya, tentang masalah keutamaan orang yang memaksakan diri dalam ibadah. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang memaksakan dirinya ke jalan-jalan kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Diambil daripada sikap atau jawaban atau pernyataan Nabi SAW tentang Amir. Salah satu sifatnya adalah innahu lajahidun mujahid. Sesungguhnya dia adalah orang yang suka memaksakan diri dalam ibadah dan juga dia seorang mujahid yang sukses, gitu ya. Itu disebutkan dalam masalah ini. Maka ini juga keutamaan tentunya teman-teman sekalian. Ini adalah keutamaan yang sangat besar di dalam Islam. Kemudian kita masuk teman-teman sekalian, jadi kita sudah pelajari yang ketiga, sekarang kita masuk yang keempat, masalah tadi ya. Kemudian ada juga yang kelima tentang keutamaan jihad dan mati syahid. Ya, sebagaimana ini sudah berapa kali kita sebutkan, tapi saya akan sebutkan beberapa hadis berhubungan dengan masalah itu. Yang pertama adalah di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, dan ini yang memotivasi para sahabat untuk mendapatkan dan mengejar ya, yang terbaik dari jihad itu. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang pahalanya sebanding dengan jihad?" Maka beliau mengatakan, kalian tidak akan mendapatkannya. Sahabat terus bertanya sampai 3 kali, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan kalian tidak mendapatkannya. Sampai akhirnya beliau mengatakan, "Mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah ta'ala." Setelah 3 kali ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang bisa menyamai jihad?" Gak ada. "Ya Rasulullah, coba ada mungkin?" Gak ada. Sampai 3 kali. Terakhir Nabi karena sudah 3 kali ditanya, Nabi beliau mengatakan, "Ketahuilah perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah seperti orang yang rutin berpuasa terus non-stop setiap hari dan selalu setiap malam mendirikan sholat malam. Serta rutin membaca ayat-ayat Al-Quran dan dia terus mendapatkan pahala puasa dan sholat itu sampai dia pulang dari jihad di jalan Allah." Artinya walaupun di sana di medan jihad dia tidak puasa, dia tidak sholat malam, tetap dicatatkan pahala itu untuknya. Jadi ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Gitu. Kemudian juga kita tahu banyak sekali hadis, di antaranya adalah orang-orang yang mati syahid teman-teman, mereka berharap kembali ke dunia, kembali ikut berperang, bukan lagi kembali kumpul sama istri, anaknya, sudah nggak ada nilainya. Ya bagi dia adalah bagaimana dia kembali ke medan perang, terbunuh lagi, terus kembali lagi ke akhirat, karena besarnya pahala yang Allah janjikan. Dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Ma min ahadin yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa anna lahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid. Fa innahu yatamanna an yarji'a fayuqtala 10 marrat lima yara minal karamah." Tidak ada orang yang masuk surga lalu dia menginginkan kembali ke dunia. Masuk surga sudah selesai. Padahal ia telah memiliki segala sesuatunya di dunia. Walaupun dia orang kaya raya, kalau sudah masuk surga nggak mau kembali lagi. Kecuali seorang yang mati syahid, dia bercita-cita untuk kembali ke dunia, kemudian tujuannya hanya untuk dibunuh, bahkan terulang 10 kali dibunuh. Setelah itu, karena semua itu karena dia melihat kemuliaan orang yang mati syahid. Ibnu Battal berkata, rahimahullah, hadis ini adalah keterangan yang paling utama tentang keutamaan jihad dan tidak ada amal kebaikan dengan risiko kehilangan nyawa yang selain jihad, karenanya pahalanya sangat besar. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi Muhammadun biyadih, lawadittu anni agzuwa fi sabilillah, fa'uqtal,
thumma agzu fa'uktal, thumma agzu fa'uktal. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, aku ingin sekali dan aku sangat gembira kalau itu terjadi. Aku berperang, lalu aku terbunuh. Lalu aku hidupkan lagi, berperang, lalu terbunuh lagi. Lalu aku berperang, kemudian aku terbunuh lagi. Artinya terulang-ulang, gitu kan. Jadi sebenarnya rasa takut yang muncul teman-teman itu karena syaitan. Seakan-akan kita takut masuk di kancah peperangan kalau ada jihad yang sebenarnya ya. Maka ini harus dilawan. Apalagi pada saat kita menghadapi musuh, sehebat apapun keterampilan dia, Allah katakan dalam surah Al-Anfal ya, tentang para sahabat Nabi, dan ini berlaku untuk semua mujahidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kalian yang membunuh musuh-musuh kalian, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kalian yang melempar anak-anak panah kalian dan tombak-tombak kalian, tapi Allah lah yang melempar. Kata ulama tafsir apa maksudnya ayat ini? Artinya kalau seorang mujahid datang ke medan perang, sehebat apapun musuh tersebut dia lawan, Allah akan memudahkan musuh itu dikalahkan oleh dia. Walaupun orang itu lebih mahir. Asal memang di kancah jihad. Sementara dalam hadis-hadis Nabi yang lain dikatakan, kalau seandainya ada orang takut, pengecut, sama sekali nggak mau jihad, ini malah ada ancamannya. Makanya kita berharap Allah SWT memberikan kesempatan, tapi yang benar ya, jangan disalahgunakan namanya. Karena jihad tidak mungkin dihapus sama sekali dari hukum syariat. Dengan istilah teroris akhirnya tidak boleh bicara masalah jihad. Enggak, itu hukum agama. Harus dijelaskan. Jihad, nikah, haji, sama saja. Harus dijelaskan, gitu kan? Jadi tidak boleh dihapus dan tidak boleh juga disalahgunakan. Maka kita jelaskan hukum syariat yang benar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man mata walam yagzu walam hadith nafsu bil gazwi mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia tidak pernah ikut berperang. Kalau tidak ada lain, tapi kalau lagi ada, dia harus ikut. Dan tidak pernah niat untuk ikut. Tidak pernah terlintas sedikit pun. Ya. Maka kalau dia mati di atas cabang kemunafikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dalam hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, Tabarani dan juga Baihaqi, Ibnu Abi Asim juga menyebutkan dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, man lam yagzu au yujahiz gazian au yakhlufu ghaziyan fi ahlihi bi khairin asabahu Allah bi qari'atin qabla yaumil qiyamah. Barang siapa yang belum pernah berperang atau memberi bekal orang yang sedang berperang atau menjaga keluarga orang yang berperang, diamanahkan istri anaknya lalu dijaga dengan baik, maka Allah akan menimpakan kegoncangan padanya sebelum datangnya hari kiamat. Jadi ini jelas sekali disebutkan dalam makna-makna hadis ini. Kemudian juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Nasai, hadis ini sahih menurut Hakim, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, jiwa kalian dan lidah kalian. Pada saat waktunya jihad, dakwah kita sampaikan lidah. Ada perlawanan fisik, kita lawan secara fisik. Ada harta, kita keluarkan harta. Ya, jadi ini disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Ya. Dan kalau ada orang tidak mampu kecuali dia hanya bisa membiayai saja, maka itu juga sebuah hal yang positif. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad gaza, wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad gaza. Barang siapa yang telah menyiapkan kebutuhan seorang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh ia telah ikut berperang. Dan siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah dengan baik, maka ia pun telah ikut berperang. Dan cukup banyak tentu keutamaan-keutamaan yang disebutkan tentang masalah jihad dan juga mati syahid ini, dan mungkin sudah tidak asing lagi karena sudah beberapa kali kita ulangi, dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.